hak yang ketiga, seorang istri itu ya mempunyai hak kepada suaminya berupa harus dia itu memberikan pengayoman serta pembinaan dalam agamanya. Harus, jadi supaya dia nggak salah. Nah, itu penting. Itu banyak sekarang di antara para suami itu yang tidak melaksanakan ini. Istri itu di bawah tanggung jawab kita. Allah yang memberikan tanggung jawab itu kepada kita langsung, bukan Nabi Muhammad, bukan ayahnya, bukan ibunya, tapi Allah langsung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah fi nisa fa innahunna awanin indakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang artinya, hati-hatilah kalian dengan perempuan. Karena perempuan itu kalian terima amanat langsung daripada Allah. Dan kalian boleh menggaulinya itu langsung dengan kalimat yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Yaitu qabiltu nikaha wa tazwijah, itu dalam Al-Quran itu. Nah, sehingga apa? Sehingga hendaknya kita itu benar-benar memperlakukannya sesuai dengan haknya. Nah, di antara haknya itu adalah mengajarinya. Nggak bisa sholat, ajarkan sholat. Kalau seorang suami tidak bisa, maka jangan dicegah dia untuk belajar pada orang lain. Kepada ustazah, atau di pengajian umum kepada seorang ustadz. Harus, dia nggak boleh dicegah. Kalau dia itu nggak mampu untuk mengajarinya. Nah, begitu pula dia nggak bisa sholat, diajari sholat. Dia nggak bisa wudhu, ajari wudhu. Tampak pada dirinya itu kekurangan dalam segi syariat, kita tegur. Dia mau keluar tanpa menutup aurat, kita wajib perintahkan dia, nggak boleh keluar, harus pakai aurat. Tampak pada dirinya sesuatu yang sebab-sebab nusuz, yaitu durhaka pada suami, misalnya apa, cemberut depan suami, nasihati. Marah-marah depan suami, nasihati. Nah itu kewajiban suami itu. Kewajiban suami untuk istrinya. Karena itulah maksud dari firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi laki-laki itu ada seorang pemimpin yang wajib memimpin. Artinya wajib memimpin apa artinya? Bukan pemimpin itu diam saja. Pemimpin itu harus bergerak. Pemimpin itu harus berpikir. Pemimpin itu harus bertindak. Nah, tindakannya itu adalah ketika melihat seorang istri itu bodoh dalam agama, ajarkan. Ketika seorang istri itu kemudian melakukan kemaksiatan, tegur. Kalau perkara sudah ditegur, sudah diberitahu, tapi dia tidak melaksanakan, lepas sudah kewajiban kita. Kenapa? Karena yang memberikan hidayah hanya Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang penting sudah kasih tahu. Nah, dan tata caranya untuk menegur itu sudah jelaskan. Yang pertama, kita tegur. Yang kedua, kita bawa hadis Nabi, ayat Al-Quran yang terkait dengan pelanggarannya itu. Kemudian dia itu nggak berubah juga, maka kemudian kita tidak mengomong sama dia. Nah, kita tidak tegur sama dia. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari tidak boleh. Setelah 3 hari, selepas 3 hari kita harus ajak ngomong lagi dia. Setelah kita tegur juga, kita nasihati juga sudah. Kita tidak teguran sama dia juga sudah. Tapi tetap saja kita pukul. Nah, tapi caranya mukul itu bukan seperti kebanyakan orang itu, yaitu dengan tempeleng, dengan sapu, dengan ini sebagainya. Tidak, tapi dicontohkan oleh ulama seperti memukul itu dengan siwak. Tuh begini. Nggak sakit, cuma perempuan kalau dilakukan tindakan seperti itu akan ada bekasnya gitu loh. Jadi bukan sampai memukul sampai memar, memukul sampai berdarah, memukul sampai mematahkan tulang. Itu nggak boleh, dalam Islam nggak boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu maka di sini dituntut ya, antara suami istri itu yang paling penting itu adalah bertakwa kepada Allah. Ketika seorang itu bertakwa kepada Allah, maka takwanya kepada Allah itu dikedepankan, sehingga dia itu lebih takut kepada Allah daripada kepada seorang suami ataupun kepada istri. Nah, jadi seperti itu. Misalnya apa? Ada permasalahan antara si istri dengan keluarganya, dia harus memberikan nasihat, itu haknya dia. Jangan tinggal diam. Paham? Oh, urusan dia
urusan dia, saya bukan urusan saya. Jangan. Kalau dia itu butuh nasihat, dia butuh teguran, dia butuh pembinaan, kita harus bina, kita harus tegur, kita harus nasihati. Dan kalau Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, hakul muslim ala muslim situn. Jadi hak muslim satu dengan yang lainnya itu hukumnya ada 6. Nah, di antaranya izastan sohaka fansahu. Kalau dia itu minta nasihat kepada kamu, nasihati dia. Nah, itu kalau seorang muslim, bagaimana dengan seorang istri yang menjadi tanggung jawab kita? Muslim itu bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau istri kita itu tanggung jawab kita. Nah, sehingga apa? Wajib kita itu beri nasihat. Kalau kira-kira dia itu nggak menerima nasihat kita bawa kepada orang alim untuk supaya menasihatinya. Nah, sehingga apa? Sehingga dia itu mendapatkan haknya dari kita. Gitu. Itu kewajiban seorang suami, ya, menyediakan atau langsung dia sendiri yang melaksanakan, itu hukumnya wajib untuk menyediakan nasihat, teguran, peringatan kepada seorang istri itu.